Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Putri Ambarwati yang akan mempresentasikan laporan kemajuan program dari tim PHP 2D IMM FPUMY yang berjudul Pembangunan Industri Kreatif Kuliner dalam bentuk Specialty Food melalui potensi tanaman kakao di Dukuh Rejosari sebagai upaya pencapaian Sustainable Development Goals. Tim kami terdiri dari 10 orang yang diketuai oleh Salihah Dewi Palupi. Yang melatar belakangi kegiatan kami yaitu Dukuh Rejosari termasuk dalam lokasi yang akan dijadikan sebagai pusat tanaman kakao. Dukuh Rejosari terletak di Desa Terong, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul. Pada tahun 2016 hingga 2019, Dukuh ini masih aktif dalam mengembangkan pohon dan hasil produk kakao. Namun pada tahun 2020, kakao tidak lagi menjadi sumber pendapatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, sumber daya alam belum termanfaatkan secara maksimal, daya simpan hasil produksi rendah, kegiatan panen dan pasca panen masih secara individu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang digital marketing, masyarakat belum melakukan pembibitan, perawatan, dan penanganan penyakit berbasis pertanian berkelanjutan, produktivitas tanaman kakao rendah, dan belum terdapat data persebaran dan analisis pohon kakao. Program ini memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali citra desa kakao di Dukuh Rejosari, meningkatkan semangat masyarakat dalam perawatan dan pengembangan tanaman kakao, meningkatkan pengetahuan mengenai budidaya dan pengolahan kakao, meningkatkan pemahaman warga terhadap potensi nilai jual kakao, dan meningkatkan pemahaman warga dalam mengelola strategi pemasaran produk. Kemudian, metode pelaksanaan program kami yaitu secara offline atau langsung di lokasi sasaran dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, kami memulai dari proses pasca panen, yaitu pemetikan buah lalu dilanjutkan dengan proses fermentasi, pengeringan, grading, dan pengolahan. Kemudian berlanjut ke bagian pemasaran, yaitu branding, packaging, distribusi, dan penjualan. Lalu pada bagian manajemen keuangan, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan profit setelah diadakan pelatihan manajemen keuangan. Selanjutnya, pada bagian bibit dilakukan pembibitan dan pengadaan bibit yang diteruskan dengan bagian usaha tani, yaitu budidaya dan perawatan tanaman. Demikian beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan. Dimulai dari pendataan tanaman kakao di Dukuh Rejosari, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi, lalu pelatihan fermentasi biji kakao yang termasuk di dalamnya pengeringan, grading, dan penyangraian. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengolahan, yaitu pembuatan coklat, kerupuk kulit kakao, dan stik kulit kakao. Capaian indikator keberhasilan pada program kami yaitu perubahan fisik. Pada perubahan fisik terdapat 2 poin capaian. Pertama, para petani dapat membuat olahan berbahan dasar kakao dengan presentase 65%. Yang kedua, masyarakat telah mengetahui berbagai macam contoh hasil olahan dari kakao yang memiliki nilai jual yang tinggi dengan presentase 100%. Kemudian peningkatan koordinasi dan komunikasi, yaitu terbentuknya manajemen sumber daya manusia yang dikelola oleh KWT dengan presentase keberhasilan 50%. Memiliki rancangan tindak lanjut pasca program dengan terbentuknya desa binaan yang dapat dibina secara berkelanjutan dengan PKIMM FPUMY dengan presentase keberhasilan 70%. Selain itu, terbentuknya desa binaan yang dapat dibina secara berkelanjutan oleh organisasi IMM sebagai penyelenggara program PHP 2D. Banyak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini, baik mahasiswa di dalam lembaga ataupun non-lembaga dengan presentase keberhasilan 50%.
Lalu terjalinnya kemitraan dengan Toserba, toko oleh-oleh daerah sekitar, dan reseller yang berada di online shop yang dapat membantu pemasaran dan distribusi produk. Kami sudah menjalin kerjasama dengan bidang ekonomi dan kewirausahaan IMMFP yang telah memiliki relasi dengan PCIMM AR Fakhrudin dengan presentase keberhasilan 65%. Dari luaran wajib yang dilakukan dari program ini ialah tercapai membuat paduan penanaman kakao ramah lingkungan dengan presentase keberhasilan 40%. Selanjutnya adalah buku panduan proses produksi olahan turunan kakao dengan presentase keberhasilan 60%. Pada panduan pelatihan manajemen dengan presentase keberhasilan pencapaian 30%. Pada profit dan poster hasil pelaksanaan program dengan presentase keberhasilan 40%, pada publikasi media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook sudah mencapai 60%, sedangkan video kegiatan pelaksanaan PHP 2D dengan presentase keberhasilan 40%. Untuk luaran tambahan, tercapainya jurnal sebagai publikasi ilmiah hasil PHP 2D dengan presentase keberhasilan mencapai 50%. Selanjutnya, terbentuknya jaringan kemitraan usaha tani, yaitu mencapai 20%. Kemudian pada publikasi media massa dengan presentase keberhasilan mencapai 45%. Selain itu, data persebaran tanaman dan analisis kakao mencapai 80%. Kemudian pada inovasi produk bahan dasar kakao menjadi olahan turunan dengan presentase keberhasilan mencapai 60%. Ada biaya yang digunakan pada program ini yaitu pencarian dana PHP 2D IMMFPUMY. Tahap pertama adalah 32.400.000. Untuk pendataan kakao adalah 390.000 dengan saldo 32.010.000. Kemudian ada APD sebesar 1.200.000 dengan saldo 30.810.000. Pada dana yang digunakan untuk sosialisasi sebesar 817.000 dengan saldo 29.993.000. Dana untuk pelatihan fermentasi sebanyak 966.500, kemudian untuk dana pelatihan penyangrehan sebanyak 762.000. Sedangkan untuk pelatihan produksi pembuatan coklat yaitu sebesar 976.000. Dana yang digunakan pelatihan produksi pada pembuatan kerupuk sebesar 826.000 yang digunakan untuk pembuatan rumah pengeringan sebesar 6.943.200, sedangkan untuk dana pelatihan internal produksi adalah sebesar 864.000 dengan saldo 18.660.700. Kemudian terdapat dana PHP 2D 10% yang belum cair sebanyak 3.600.000. Berikut adalah kekompakan tim. Pertama, ada divisi media yang beranggotakan Putri Ambarwati yang bertugas menghandle YouTube, Instagram, dan Facebook. Kemudian divisi budidaya yang beranggotakan Firman Priyoga yang menghandle tentang pembibitan, dan M. Hamdan Itsna yang menghandle tentang sosialisasi, peranan, dan perawatan bibit tanaman. Kemudian ada divisi pemasaran yang beranggotakan Basit Fasdiakto yang menghandle desain, kemasan, produk, poster, dan periklanan. Selanjutnya ada Rinda Setia Nurul Fajri yang menghandle legalitas dan kemitraan. Kemudian terdapat divisi produksi yang beranggotakan Marinda Enggawati yang menghandle pengolahan bahan baku, mentah menjadi jadi, dan Syifa Fauzia yang menghandle penyiapan bahan baku. Setiap anggota telah memiliki tanggung jawab tersendiri pada setiap job desk divisinya. Kekompakan kami dapat dilihat dari setiap kegiatan. Kami tidak terpaku pada divisi masing-masing. Kami mengutamakan kerjasama ataupun saling tolong-menolong.
Selain itu, kami memiliki agenda rapat rutin setiap hari Selasa malam untuk melakukan komunikasi antar bidang berupa pemaparan setiap divisinya, hingga memastikan persiapan kegiatan yang akan mendatang. Peran pendamping ini yang pertama adalah penyusun proposal. Dalam penyusunan proposal memberikan arahan terkait sistematika, penyusunan proposal, dan mekanisme kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada pelaksanaan di desa. Pada tanggal 7 Oktober 2021 melakukan monitoring pada saat dilaksanakannya visitasi dari pihak selain itu dukungan informatif. Dukungan informatif berupa pemberian nasihat, petunjuk-petunjuk, hingga saran-saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Potensi keberlanjutan dan rencana di depan serta keunggulan. Yang pertama adalah pelatihan pengolahan produk kerupuk kulit kakao. Target kegiatannya ialah kelompok wanita tani dapat menghasilkan produk berupa kulit kakao. Yang kedua adalah pelatihan pemasaran produk dengan target kegiatan yaitu KWT dapat mendistribusikan produknya secara mandiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah pelatihan manajemen keuangan dengan target kegiatan kelompok wanita tani dapat mengelola kegiatan keuangan. Kemudian terdapat pengadaan bibit kakao dengan target kegiatannya dapat bekerja sama dengan Dinas Pertanian terkait pengadaan bibit kakao. Yang terakhir adalah pelatihan budidaya tanaman kakao dengan target kegiatan kelompok wanita tani dapat melakukan budidaya tanaman kakao mencakup perawatan tanaman serta pengendalian hayati. Demikian pemaparan laporan kemajuan program dari tim PHP 2D IMM-FPUMY. Banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.